Saya sebelum cerita soal situasi, saya ada koreksi sedikit data yang saya sampaikan. Dari 9 perusahaan itu, ada yang khususnya di wilayah Banten. Di wilayah Banten itu, Nikomas dengan PT Cinglu, itu sebetulnya PHK-nya mulai tahun 2020, awal terjadi COVID itu. Dan di Cinglu itu bukan 2000-an, tapi 4000-an aja, sekitar tahun 2020. Nah, kemudian sekarang itu yang sudah selesai prosesnya ya, itu keterangannya memang kurang. Kemudian di Nikomas juga sama, yang 1.400 sampai 1.500-an juga proses PHK-nya sudah selesai. Tapi informasi teman-teman masih tetap ada penawaran-penawaran untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Dan sebetulnya tidak hanya perusahaan-perusahaan itu, Mbak Sarwi dan Pak Taufik. Ada beberapa perusahaan lain yang sebetulnya keberatan kalau kemudian saya ceritakan, saya menyebut nama itu komplain, bukan komplain lah, jangan sebut perusahaan saya karena menyangkut dengan soal trust perbankan, kemudian juga trust soal saham. Ini kan juga agak repot. Juga akhirnya data yang diinformasikan tidak bisa saya open secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa soal data PHK situasi di lapangan ini, saya meyakini akan berbeda-beda antara yang disampaikan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh asosiasi pengusaha, oleh kami, Serikat Pekerja Serikat Buruh. Karena apa? Yang pertama, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya PHK di perusahaannya kepada pemerintah. Nah, pemerintah ini kebanyakan dan umumnya kan hanya menunggu saja laporan dari perusahaan yang melakukan PHK dilaporkan, diinput oleh pemerintah. Kalau yang tidak terinput data itu oleh pemerintah, biasanya PHK ini misal PHK yang terjadi sudah bersepakat antara pekerja dengan pengusaha, sudah bersepakat, sudah berdamai, tidak ada proses panjang, atau kemudian yang sudah mengundurkan diri secara baik-baik. Kemudian yang kedua, data berbeda juga yang terinput di asosiasi pengusaha, karena tidak semua pabrik-pabrik tekstil, produk tekstil itu menjadi anggota asosiasi pengusaha, atau yang lebih spesifik asosiasi pertekstil Indonesia. Tidak semuanya menjadi anggota API, ataupun serikat pekerja apalagi. Data di Kemenaker kurang lebih kan hanya sekitar 8.000 lebih perusahaan, yaitu secara keseluruhan. Itu belum dirinci lagi berapa perusahaan TPT yang tergabung di anggota Pak Aristadi. Serikat Pekerja Serikat Buruh. Jadi input data ini pasti akan berbeda-beda. Baik, jadi yang berusaha Anda sampaikan adalah apa yang terjadi di lapangan itu lebih buruk dari apa yang diberitakan di data dan di berita, atau seperti apa? Dan sebenarnya penyebabnya apa, Pak? Kalau kami turun ke lapangan, sebetulnya lebih mengerikan. Yang sebetulnya yang mampu untuk melakukan menyasar mensensus itu di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di pabrik-pabrik TPT itu pemerintah. Tanyain deh satu-satu perusahaan itu. Karena kami turun ke bawah, misalkan kami berkunjung satu perusahaan, di situ ada kawasan. Nah, di kawasan itu ternyata tidak hanya perusahaan kami yang melakukan PHK, tapi ternyata juga perusahaan-perusahaan lain yang melakukan efisiensi, entah itu dirumahkan atau kemudian sampai melakukan pemutusan hubungan kerja. Dan kemudian setelah kami cross check ke Disnaker setempat, ternyata tidak ada data yang masuk. Dan kemudian kami tanya kenapa nggak ada inisiatif ke perusahaan tersebut untuk melakukan klarifikasi. Nah, biasanya kalau perusahaan tidak lapor itu tidak. Ya nanti Pak Taufik bisa cerita. Kadang-kadang kan ada perusahaan yang tertutup juga. Pemerintah susah untuk mengakses masuk begitu. Baik, Pak Aris. Seperti data yang juga tadi sudah Anda sampaikan, dan mungkin ada sedikit koreksi bahwa faktanya dan nyatanya di lapangan ternyata gelombang PHK ini lebih besar dibandingkan data yang ada. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan dan solusi apa yang bisa juga diantisipasi untuk agar gelombang PHK ini tidak meluas, Pak Aris tadi, dan juga tentunya adalah bantalan apa yang sebenarnya bisa disiapkan pengusaha untuk mengantisipasi gelombang PHK ini? Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Iwan soal pasar ekspor ya, tapi juga jangan lupa soal pasar domestik kita. Saya berkunjung ke teman-teman di API, kita beradu data bahwa teman-teman API menyampaikan pabrik-pabrik TPT ini yang ekspor oriented itu kan kurang lebih sekitar 30%. Ini menurut data API, dan 70%-nya adalah menyasar pasar domestik. Dan tadi sedikit disinggung oleh Pak Iwan itu kan soal illegal impor
barang-barang tekstil, entah itu pakaian, entah itu sepatu, entah itu kain, itu marak di pasar-pasar domestik kita seperti di Tanah Abang, Pasar Senen atau di Tegalubuk daerah Cirebon. Itu kami turun langsung, Mbak, turun langsung mengcross-check ke los-los toko itu. Dan memang betul bahwa ada kurang lebih sekitar 80%, bahkan hampir 100% toko tersebut diisi oleh barang-barang dari luar negeri, terutama dari Tiongkok atau dari Cina, yang harganya ketika dibandingkan itu lebih murah daripada harga produk pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri kita. Ini sebetulnya yang kemudian menggerus pasar pabrik-pabrik dalam negeri kita. Andaikan kemudian pasar domestik kita bisa dijaga, ini pasar kita kan besar ini, 280 juta manusia ini di Indonesia ini. Nah, kalau kemudian teman-teman pemerintah ataupun pengusaha menyampaikan bahwa daya beli masyarakat turun atau kemudian permintaan di dalam negeri itu turun, sebetulnya nggak juga. Kami melihat bahwa permintaan nggak terlalu jauh turun, daya beli masyarakat tidak terlalu jauh turun. Tetap ada, tapi barang itu dipenuhi oleh barang-barang dari luar negeri, yang kemudian produk dalam negeri kita nggak laku. Ini saya kasih satu case ini. Ini saya sebut akhirnya, tidak apa-apa nanti kalau ownernya komplit ya, tidak apa-apa. Ada yang namanya PT Bina Citra Karisma Lestari di daerah Bandung Selatan. Ini garment, dia labelnya itu kalau tidak salah namanya produk riset sama Forest kalau tidak salah. Nggak kuat dia, sudah tutup 2.000-an karyawan ini. Karena sudah tuh dalam proses PHK-nya ada yang masih sampai sekarang belum selesai. Outlet-outletnya yang di supermarket itu ditutup karena memang nggak laku barang itu. Nah, ini satu case saja, dan apakah kemudian perusahaan ini lapor ke pemerintah secara real tentang kesulitan dan kemudian tentang berapa jumlah pekerja yang di-PHK, saya kurang yakin itu. Nah, ada kelemahan di kita sebetulnya. Pemerintah itu, nanti Pak Taufik tolong mohon dikoreksi. Tahu nggak pemerintah kira-kira berapa sih pabrik TPT di Indonesia? Kan mereka pada izin semua nih, harusnya punya database. Dan kemudian wabil khusus ya di Dinas Ketenagakerjaan terkait, punya tidak kemudian data aktivasi hubungan industrialnya? Berapa penerimaan karyawannya, berapa yang di PHK, kemudian pesangonnya seperti apa, dan seterusnya. Ini database ini yang kemudian kita semua tidak punya data yang akurat, sehingga kemudian pemerintah ragu loh untuk menyampaikan sebetulnya yang PHK itu yang real berapa. Pengusaha kan juga sama, hanya anggota-anggota Pindo, anggota-anggota API yang melapor itu yang disampaikan. Nah, tapi kalau secara real, ini kelihatannya pemerintah harus entah itu melalui BPS, sensus deh ke masing-masing perusahaan TPT. Ada nggak itu? Bagaimana itu terjadi? Ada nggak terjadi efisiensi dirumahkan sampai ke PHK? Kalau tadi saya menyebutkan 80%, itu random saja saya berani menyebutkan itu. Saya beberapa kunjungan ke daerah kawasan industri, di situ ada kurang lebih sekitar 10 pabrik. Kita tanya loh Mbak, walaupun di situ anggota kita hanya 2 pabrik. Kita tanya, tapi di situ yang terjadi PHK itu hampir sekitar 9 pabrik. Yang satu nggak masih normal. Baik, Pak Riz. Seperti apa hal yang harus disiapkan? Kuda-kuda apa yang harus disiapkan pengusaha mengenai hal ini, gelombang PHK? Singkat saja, Pak. Oh, pengusaha ini? Pak Riz tadi. Ini ke Pak Iwan atau ke saya? Ke Pak Riz tadi terlebih dahulu. Saya sudah sebutkan ke Pak Riz tadi. Nah, kalau menghadapi situasi ini, pengusaha lebih welcome lah dengan pekerja buruh untuk melakukan dialog sosial, keterbukaan. Ini dari dulu persoalannya kan persoalan trust. Dari dulu itu ketika kemudian pengusaha menyampaikan kondisi perusahaan, teman-teman pekerja banyak yang tidak percaya. Kan kira-kira begitu. Maka ini harus mulai ditingkatkan soal dialog sosial sehingga trust antara pekerja ke pengusaha kemudian sebaliknya bisa terbangun. Jadi ketika pengusaha menyampaikan ini kondisinya sedang sulit, akhirnya pekerja juga bisa memahami itu. Ini harus terbuka karena kan juga banyak kami temukan pengusaha-pengusaha yang tertutup untuk dilakukan dialog, ujuk-ujuk melakukan efisiensi, ujuk-ujuk melakukan PHK. Pekerja nggak tahu apa-apa sebab akibatnya sehingga kemudian pekerja menolak. Baru 3 hari kemarin order normal, kemarin tidak ada berita apa-apa, tiba-tiba kemudian pengusaha melakukan PHK. Maka oleh karena itu dialog sosial, keterbukaan informasi dari pihak perusahaan kepada pekerja ini harus terus dibangun. Jadi ketika kemudian terjadi sesuatu yang mendadak, pekerja sudah bisa memahami situasi yang terjadi. Baik.